Baik, Assalamualaikum. Sebelumnya selamat datang kepada seluruh peserta sesi debat pada kali ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu peserta debat dari tim afirmasi. Ada Mbak Prasasti Putri sebagai pembicara pertama, kemudian ada Dina Priyatiningrum selaku pembicara kedua, selanjutnya ada Sri Wulandari selaku pembicara ketiga. Di tim oposisi ada sebagai pembicara pertama, kemudian sebagai pembicara kedua, selanjutnya sebagai pembicara ketiga. Sebelum debat ini kita mulai, terlebih dahulu saya selaku moderator akan membacakan mosi pada sesi debat kali ini. Mosi sesi debat kita kali ini yaitu menyelenggarakan konser musik di tengah pandemi virus corona memperburuk resiko penularan. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada pembicara pertama dari tim afirmasi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasasti Lisenanda Putri. Di sini saya sebagai tim afirmatif 1 yang akan berdebat mengenai mosi yang telah diberikan, yaitu menyelenggarakan konser musik di tengah pandemi virus corona memperburuk resiko penularan. Melihat kondisi dan situasi pada saat ini, di mana virus corona atau COVID-19 ini yang semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan penyebarannya, karena virus ini menyebar sangat pesat dan cepat. Virus COVID-19 ini dapat menjangkit manusia melalui percikan air liur dan juga sentuhan fisik. Terhitung sejak tanggal 6 April 2020, sekitar 50,9% dari seluruh kasus positif COVID-19 di Indonesia. Jika melihat tren penyebarannya, jumlah ini akan terus meningkat setiap harinya, yang menjadikan virus corona ini menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Menurut analisis data COVID-19 yang terdapat di Indonesia, jumlah total kasus yang terjangkit ada sekitar 64,4 juta. Kemudian 1,49 juta yang meninggal dunia dan 41,4 juta yang berhasil sembuh. Mengingat resiko penularan virus corona yang sangat mudah dalam penyebarannya ini, apalagi resiko penularan di tempat pertunjukan atau konser musik yang jelas melibatkan banyak orang. Kerumunan di tempat publik seperti di konser musik sangat rentan menjadi ruang penularan virus COVID-19 atau corona ini. Dalam rentan skor 1 sampai 10, sejumlah ahli menyebut bahwa konser musik atau pertunjukan memiliki skor risiko 9 atau beresiko tinggi terhadap penularan virus. Penetapan skor tersebut mempertimbangkan acara seperti konser dan pertunjukan yang melibatkan banyak orang dan susah dalam menerapkan jaga jarak aman. Kendati konser atau pertunjukan yang digelar di luar ruangan memang disebut lebih aman, karena virus tersebut kurang terkonsentrasi daripada saat acara digelar di dalam ruangan. Namun, disiplin jaga jarak aman praktiknya sulit untuk ditegakkan. Kemudian, resiko penularan COVID-19 ini bisa menjangkit
saat penonton bernyanyi bersama dan sembari berteriak bersama. Dengan demikian, saya setuju dengan mosi bahwa menyelenggarakan konser musik di tengah pandemi virus corona dapat memperburuk resiko penularan. Karena masih minimnya kesadaran dari orang-orang untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sehingga kuncinya yaitu satu, dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan. Kemudian aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mendukung kebijakan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Dan dibutuhkan juga kesadaran dari orang-orang atau dari masyarakatnya di suatu daerah tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Hal itu akan bernilai baik untuk kelangsungan hidup di kondisi seperti saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim afirmatif. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim oposisi. Kepada beliau, kami persilakan. Ya, terima kasih dari pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya kepada pembicara kedua dari tim afirmatif, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dina Priyatiningrum sebagai pembicara 2 dari tim afirmatif. Tugas saya di sini yaitu menguatkan argumen dari pembicara 1 tim afirmatif dan menyampaikan argumen baru terhadap mosi yang sudah diberikan. Ya, saya sangat mendukung dengan argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 tim afirmatif. Karena melihat semakin menyebarnya virus corona ini, dan jika konser tersebut dilaksanakan, maka angka korban virus corona akan semakin meningkat. Jadi, saya setuju dengan mosi yang diberikan, yaitu menyelenggarakan konser musik di tengah pandemi virus corona memperburuk risiko penularan. Karena mengingat temuan kasus COVID-19 hingga saat ini belum menurun dan bahkan semakin meningkat. Dan risiko penularan virus corona tentu masih bisa terjadi. Terlebih lagi, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 tim afirmatif, bahwa risiko penularan virus corona ini bisa meningkat, apalagi di saat berlangsungnya konser tersebut. Saat penonton bernyanyi, sembari berteriak bersama, maka virus corona ini bisa menyebar melalui cipratan cairan dan saluran pernapasan saat penderita virus corona ini berbicara, berteriak, bersin, atau bahkan batuk. Risiko penularan virus corona ini di tempat pertunjukan atau konser juga bisa berasal dari kamar mandi dan juga bisa berasal dari stand-stand tempat makanan dan minuman yang ada di konser tersebut. Karena di tempat-tempat tersebut akan sering dikunjungi oleh orang-orang yang tidak kita ketahui apakah orang tersebut terpapar virus corona atau tidak. Selain itu, jika saat berlangsungnya konser tersebut, tentu orang-orang akan sulit untuk menjaga jarak. Sedangkan salah satu protokol kesehatan dari pemerintah yang harus kita tetapkan adalah selalu melakukan social distancing. Terlebih lagi, belum tentu semua pengunjung konser tersebut dapat memiliki kesadaran dan menerapkan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan dengan baik. Bukan hanya itu, pemerintah kan juga sudah menetapkan kebijakan untuk selalu di rumah saja dan keluar rumah jika memang ada kepentingan. Nah, jika konser tersebut tetap dilaksanakan, maka tentu akan melanggar kebijakan pemerintah tersebut. Dan tentu kita harus menghormati kerja keras para tenaga medis yang sedang berjuang di luar sana untuk menyembuhkan ratusan ribu korban virus corona ini dengan hanya di rumah saja.
Atau mungkin jika konser tersebut tetap ingin dilakukan, dapat dilakukan dengan online agar bisa diakses di rumah masing-masing. Karena walaupun konser tersebut sudah memberikan kebijakan untuk mematuhi dan mengenakan protokol kesehatan, tentu pasti ada dari mereka yang lalai dan tidak mengikuti protokol kesehatan tersebut. Dan nantinya malah berdampak kepada angka korban virus corona yang ada. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan terbukti berpotensi besar adanya bahaya penularan COVID-19. Hal tersebut sama dengan adanya pelaksanaan konser. Ia memberikan contoh kasus kerumunan yaitu klaster Ijtima Ulama di Goa, Sulawesi Selatan, dengan total peserta sekitar 8.761 orang, menghasilkan 1.248 kasus pada 20 provinsi, dan klaster Pondok Pesantren Temboro di Jawa Timur menimbulkan 193 kasus di 6 provinsi, di lebih dari 14 kabupaten atau kota dan 1 negara lain. Jadi tidak heran bahwa klaster tersebut terjadi karena kerumunan di masyarakat. Salah satunya yaitu masyarakat yang sulit untuk menjaga jarak, ucap Wiku. Di Indonesia, menurut keterangan pemerintah, hampir 80% dari kasus COVID di tanah air merupakan kasus tanpa gejala. Saat orang tersebut berada dalam kerumunan, ia dapat menularkan virus yang tanpa sadar dibawanya kepada orang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan argumen-argumen yang sudah saya sampaikan, bahwa melangsungkan konser di masa pandemi ini justru akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh untuk peningkatan korban virus corona. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya setuju dengan mosi yang diberikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari pembicara kedua dari tim afirmasi. Selanjutnya kepada pembicara kedua dari tim oposisi, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya kepada pembicara ketiga dari tim afirmasi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulandari dari pembicara ketiga tim afirmatif. Jadi kami mempertegas kembali bahwa kami setuju dengan adanya mosi yang dinyatakan menyelenggarakan konser musik di tengah pandemi virus corona itu akan memperburuk resiko penularan COVID-19. Oleh sebab itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara satu tim afirmatif, bahwa penularan COVID-19 itu dapat ditularkan dengan melalui seperti percikan air atau dengan bersentuh tangan. Seperti adanya batuk, bersin, dengan melalui makanan, dan lain sebagainya, itu dapat menyebabkan penularan COVID-19 akan semakin meningkat. Dengan adanya sebab-sebab penularan COVID-19 itu, maka tidak memungkinkan suatu kegiatan di luar itu diadakan. Salah satunya ialah suatu konser musik diadakan di suatu tempat. Telah diketahui bahwa konser musik itu dilakukan dengan mendatangkan kerumunan orang banyak dan melakukan aktivitas bernyanyi dan bernyanyi bersama. Tentu sangat terlihat jika konser musik itu dilakukan saat masa pandemi akan memungkinkan terjadinya penularan COVID-19 semakin meningkat lagi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara satu juga, bahwa penularan COVID-19 dan yang dinyatakan positif COVID-19 itu sebanyak 64 juta jiwa. Oleh karena itu, pemerintah juga menentukan kebijakan yang sangat ketat seperti diadakannya stay di rumah. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mematuhi protokol kesehatan. Jikapun dalam suatu konser musik itu dilakukan secara melalui sesuai protokol kesehatan, namun tidak memungkinkan kita sebagai masyarakat
akan menjalaninya dengan disiplin seperti yang sudah dilihat di masyarakat sekitar bahwa masih banyak ditemui masyarakat yang melanggar protokol kesehatan itu sendiri, seperti tidak memakai masker, tidak menggunakan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dengan hal itu, maka ketika kita mengadakan suatu konser musik, akan terjadinya penularan COVID-19 semakin meningkat. Dengan begitu, kami sangat setuju bahwa menyelenggarakan konser musik itu di tengah pandemi akan memperburuk resiko penularan COVID-19. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari pembicara ketiga tim afirmatif. Selanjutnya kepada pembicara ketiga dari tim oposisi, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya untuk pembicara simpulan dari tim oposisi, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada pembicara simpulan dari tim oposisi. Selanjutnya untuk pembicara simpulan dari tim afirmatif. Kepada pembicara simpulan dari tim afirmatif, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Priyatiningrum, perwakilan dari tim afirmatif akan memberikan simpulan. Berdasarkan argumen-argumen yang sudah tim saya sampaikan, kami dari tim afirmatif setuju dengan mosi yang diberikan, yaitu menyelenggarakan konser musik di tengah pandemi virus corona memperburuk risiko penularan. Karena sesuai dengan argumen yang sudah tim kami sampaikan, bahwa banyak faktor dari penyelenggaraan konser ini yang dapat meningkatkan korban dari virus corona. Seperti virus corona ini bisa menyebar melalui cipratan cairan dari saluran pernapasan saat penderita virus corona ini berbicara, berteriak, bersin, atau batuk saat penonton bernyanyi bersama. Dan juga virus corona ini bisa saja ada di stand-stand makanan dan minuman yang ada di konser tersebut, atau bahkan penularan virus tersebut bisa saja tersebar di kamar mandi. Terlebih lagi, melihat semakin menyebarnya virus tersebut, dan jika konser tersebut dilaksanakan, maka angka korban virus corona akan semakin meningkat. Dalam rentan skor 1-10, sejumlah ahli menyebut bahwa konser musik atau pertunjukan memiliki skor risiko 9 atau berisiko tinggi terhadap penularan virus corona. Dan belum lagi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kami dari tim afirmatif setuju dengan mosi yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dengan berakhirnya pembicara kesimpulan dari tim afirmatif, maka berakhir pula sesi debat kita pada kali ini. Sebelumnya saya selaku moderator mengucapkan terima kasih serta mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.